Oke. Makasih teman-teman udah nyempetin waktunya buat datang tutorial hari ini. Kalau segini sore oke nggak? Oke, Kak. Oke. Oke Kak, udah kedengeran. Oke, oke. Eh, oke, jadi sekali lagi makasih ya teman-teman udah nyempetin waktu buat tutorial. Terus sekarang overview dulu buat ujiannya besok. Jadi ujiannya itu multiple choice 60 nomor, terus paralel dari 3 dosen kalau yang reguler, kalau yang IUP cuma dari Pak Indra aja. Terus habis itu yang terpenting adalah close book. Jadi Pak Indra sama dosen lain tuh menghendaki close book gitu. Nah, pemantauannya nanti itu kalian kayak UTS kemarin, jadi pakai double device gitu ya. Jadi dua device-nya, dua-duanya harus join ke Zoom gitu. Jadi mending prepare dari sekarang aja gitu untuk device-nya. Terus habis itu kalau nggak ada esai, bapaknya cuma multiple choice itu aja. Waktunya sesuai sama yang dikasih sama si master ya waktunya. Terus nanti kalau misal ada kendala, misal kendala device atau kendala apa wifi atau segala macam bisa langsung bilang aja gitu. Plus kalau misalnya ya prepare for the worst, kalau misalnya tiba-tiba internetnya mati, bisa dicatat aja jawabannya gitu. Nanti kalau misal internetnya nyala lagi, kan bisa langsung dimasukin gitu jawabannya. Soalnya takutnya kalau Google Form kan nggak ke save gitu ya, gitu sih. Sama kalau misal requirement-nya harus pakai email UGM, jangan lupa masuknya pakai email UGM gitu. Jadi biar nanti di akhir nggak usah switch spam kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu untuk teknisnya? Di semester itu nguploadnya apa ya, Kak? Di semester nggak ada ngupload apa-apa. Jadi oh ini ya, kalau di UTS kemarin tuh di semester kan nguploadnya uh, disuruh ngupload jawaban juga gitu ya. Tapi besok nggak kayak gitu kok. Jadi nanti kalau misalnya udah submit respon itu ada tulisannya uh, respon udah disubmit kayak gitu. Nah itu aja yang di-upload ke semester gitu. Biasanya kalau Pak Indra tuh sebenarnya nggak yang se-strict itu gitu. Karena Bapaknya juga awalnya nggak setuju dengan close book ini, cuman karena dosen lain mintanya close book, jadinya Pak Indra ya udah ngikut gitu close book gitu. Oke, Kak. Oke, ada lagi yang lain secara teknisnya aja. Kalau nggak ada, lanjut ya. Jadi materinya itu dari chapter 10 sampai chapter 14. Jadi di chapter 10 itu nanti ada acquisition PPE atau property plant equipment gitu. Terus habis itu chapter 11-nya itu ada depreciation, terus ada impairment juga sama depreciation. Chapter 12 itu tentang intangible asset, terus chapter 13 14 itu tentang liability gitu. Oke, buat yang teori ini sebenarnya udah banyak aku jelasin di tutorial sebelumnya ya. Jadi di tutorial sebelumnya tuh aku lebih banyak jelasin materinya gitu. Jadi kalau misal kalian mau cari jawaban dari yang teori-teori ini bisa dari buku atau bisa dari tutorial aja, tutorial yang sebelumnya gitu. Linknya udah ada di Google Drive yang aku kasih di grup WhatsApp kayak gitu. Terus, oh ya kemarin Pak Indra juga bilang kalau misal isi ujiannya itu mix gitu ya, jadi ada yang konsep, ada yang hitungan gitu. Cuman yang hitungan nggak bakal kompleks gitu kok pertanyaannya gitu, karena kan Pak Indra mempertimbangkan close book gitu ya. Cuman biasanya dosen-dosen tuh ngambilnya dari tes bank aja gitu. Jadi kalau saranku better pelajarin soal tahun lalu plus tes bank aja gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bentar, internetku agak. Halo, Halo, aman Kak? bentar ya, aku ganti internet dulu.
Halo, tes sekarang masuk. Halo, tes suaraku kedengeran jelas nggak ya? Jelas, jelas. Oke, oke. Sorry ya, maaf banget aku lagi di luar jadi agak nggak stable internet ya. Wit. Aku ulangin lagi ya, aku share screen. Oke, jadi kita masuk ke chapter 10 dulu. Jadi chapter 10 itu tentang acquisition and disposition PPE gitu. Jadi yang pertama ini pasti pertanyaannya terkait sama kita suruh ngedetermine gitu, suruh mengidentify gitu apa sih yang masuk ke cost of PPE kayak gitu. Biasanya tuh pertanyaannya bakal nggak jauh-jauh dari situ gitu. Kalau yang pertama ini tentang jadi PT ABC membeli mesin gitu. Terus habis itu dia depresiasinya menggunakan metode garis lurus kayak gitu. Terus habis itu masa manfaatnya 5 tahun gitu. Nah, jadi kalau PPI ini pasti ada hubungannya sama depreciation kayak gitu gitu ya. Jadi biasanya chapter 10 sama chapter 11 itu terkait banget gitu. Tapi biasanya kebanyakan karena depresiasinya udah dimasukin ke chapter 10, chapter 11-nya itu kebanyakan nanti dosen tuh biasanya milih yang impairment kayak gitu. Nah, oke, contoh yang ini itu masuknya ke chapter 10, cuman dia tetap udah ada depresiasinya kayak gitu. Jadi ini dia beli mesin, terus habis itu dia menggunakan metode garis lurus, nilai sisanya 10.000 atau residual value-nya 10.000, terus masa manfaatnya 5 tahun. Gitu. Mesin tersebut dijual pada 1 Mei, jadi 1 Januari dia beli, 1 Januari 2007 dia beli, 1 Mei 2011 dia jual gitu. Tapi dia untung nih 3.000 gitu. Jadi pertanyaannya berapa banyak uang tunai yang diterima ABC dari penjualan mesin ini gitu. Pertama, dihitung dulu depresiasinya gitu. Jadi depresiasinya berapa per tahunnya. Terus habis itu nanti kalau udah ketemu depresiasinya, kita kurangkan depresiasi ini ke book value-nya kayak gitu. Jadi book value pertama ini kan waktu dia beli gitu. Terus dikurangin sama depresiasinya per tahun gitu. Sampai 1 Mei 2011 gitu. Nah, 1 Mei 2011 ini kan berarti nggak 1 tahun full ya depresiasinya, tapi depresiasinya cuma dari Januari sampai April kayak gitu. Jadi dia cuman Januari, Februari, Maret, April atau 4/12 gitu. Jadi ini di sini 4/12 dikali 30.000 kayak gitu. Nah, terus kalau udah ketemu book value-nya pada saat dijual gitu kan, berarti kita udah bisa nentuin dia tuh ngejualnya dengan harga berapa sih gitu. Kok bisa dia dapat keuntungan 3.000 gitu. Berarti keuntungan ditambah book value-nya adalah total cash yang dia dapat kayak gitu. Ini salah ya. Ini kayaknya waktu itu kayak cuman asal klik aja gitu. Jadi jawabannya 33.000 gitu. Terus lanjut PT ABC menggunakan periode akuntansi tahun kalender membeli mesin baru seharga 40.000. Jadi dia beli ini sama sih persis kayak yang atas. Jadi ini cuman tapi ini pertanyaannya adalah berapa keuntungannya gitu. Jadi dia di sini PT ABC itu dia beli mesin baru harganya 40.000 pada 1 April 2006 kayak gitu. Terus habis itu PT ABC itu berharap dapat menggunakan mesin selama 9 tahun. Ini berarti useful life-nya gitu. Kemudian menjualnya seharga 4.000 kayak gitu. Berarti ini residual value-nya kayak gitu. Mesin tersebut dijual seharga 22.000 pada tanggal 30 September 2011 gitu dengan asumsi penyusutan garis lurus. Tidak ada penyusutan pada tahun perolehan dan penyusutan 1 tahun penuh. Nah, ini ya kalau misal
pertanyaannya kayak gitu, ini tuh harus dilihat dulu dengan asumsi. Jadi asumsinya dia apa kayak gitu. Jadi dia asumsinya pertama penyusutan garis lurus. Terus yang kedua, tidak ada penyusutan pada tahun perolehan. Karena dia diperolehnya pada April 2006 dan dia dikatakan bahwa tidak ada penyusutan pada tahun perolehan, maka di 2006 itu dia nggak ada depresiasi kayak gitu. Jadi besok kalau misalnya ada pertanyaan kayak gini dipahamin soalnya dulu ya gitu. Dan penyusutan 1 tahun penuh pada tahun penghentian. Jadi dia baru disusutin tuh dia disusutin di tahun penjualan dengan 1 tahun penuh meskipun dia tuh dijualnya pada 30 September kan belum sampai 1 tahun ya kayak gitu. Tapi dia asumsinya dia penyusutan 1 tahun penuh pada tahun penghentian kayak gitu. Terus habis itu keuntungan yang akan diakui pada saat penjualan akan menjadi berapa gitu. Yang pertama sama kita harus cari dulu depreciation expense-nya. Terus harga perolehan ini adalah book value pada awal gitu kan. Karena dia asumsinya adalah tidak ada penyusutan pada tahun perolehan, itu berarti dia 0 gitu, no depreciation in the year of acquisition kayak gitu. Biasanya kan kalau misalnya nggak ada asumsi kayak gini itu diprorata aja gitu. Cuman karena ini ada asumsinya berarti nggak bisa diprorata kayak gitu. Terus habis itu di tahun penghentian di 2011 itu dia full year depreciation gitu. Jadi sama 4.000-nya gitu. Nah, berarti kita tahu BV-nya saat dijual itu berapa kayak gitu. Nah, terus dia menjualnya seharga 22.000 gitu kan. Berarti dia keuntungannya adalah harga jualnya dikurangi sama book value-nya saat dijual kayak gitu. Terus habis itu yang selanjutnya adalah ini pertukaran gitu. Jadi pertukaran. Jadi kalau di PPI itu mungkin ada pertukaran gitu, pertukaran mesin lah atau pertukaran barang lah atau apapun lah gitu. Pokoknya yang termasuk ke dalam PPI kayak gitu. Tapi kebanyakan yang ditukar tuh kayak misal kayak kendaraan gitu sih, kendaraan terus kayak equipment atau mesin kayak gitu-gitu. Terus habis itu jadi ini dia aku pakai yang bahasa Inggris aja ya gitu. Soalnya ini ada namanya, kalau yang ini agak susah gitu. Jadi ini ada Dakota sama Exxon gitu. Dakota sama Exxon Company. Terus dia tuh melakukan exchange with no commercial substance. Jadi kalau exchange itu ada yang komersial, ada yang have commercial substance, ada yang with no kayak gitu. Jadi dilihat lagi soalnya dia ada substansi komersialnya atau enggak kayak gitu. Kalau misal nih biasanya yang gampang itu adalah kalau dia punya commercial substance. Karena kalau misal ada gain sama loss ya langsung dicatat kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya no commercial substance itu dia tidak boleh mengakui adanya gain. Jadi gainnya itu nanti akan di-defer masuk ke si aset yang dia terima kayak gitu. Jadi kayak gini nih. Jadi aset yang dilepaskan sama Dakota itu book value-nya 120.000 dan fair value-nya 135.000 gitu. Sedangkan aset yang diberikan sama Exxon itu dia book value-nya 220 dan fair value-nya 200 gitu. Terus boot of 65.000 is received by Exxon. Itu ini maksudnya Exxon ini dapat cash gitu. Jadi dapat tambahan cash 65.000 atas pertukaran ini kayak gitu. Terus habis itu, jadi sebenarnya yang agak susah yang bahasa Indonesia sini kayak menerima keuntungan 965.000 ini agak beda gitu artinya. Cuman kalau ini maksudnya dia receive cash gitu. Terus habis itu berapa yang harus dicatat oleh Dakota gitu. Jadi berapa yang harus dicatat oleh Dakota atas asetnya Exxon yang dia dapetin kayak gitu. Pertama, kalau kayak gitu better kalau misalnya kalian bikin tabel kayak gini nih lebih gampang sih gitu. Jadi dibikin BV-nya berapa, fair value-nya berapa dan ada tambahan cash atau enggak kayak gitu. Nah, terus yang kedua adalah bikin schedule jika has commercial substance. Jadi kalau
has commercial substance itu kan lebih gampang ya, karena dia tuh ada boleh mencatat gain gitu. Jadi kalau misalnya ada gain dia boleh nyatet. Kalau misal dia ada loss, kalau gain tuh dia boleh nyatet. Kalau loss emang harus dicatat gitu. Even kalau di sini without no commercial substance itu juga kalau ada loss tetap harus dicatat kayak gitu. Cuman kalau ada gain dia harus defer kayak gitu. Harus di defer sebagai pengurang dari aset yang dia terima kayak gitu. Pertama, catat dulu aset-asetnya yang dia terima gitu, masing-masing gitu. Karena ini yang ditanya cuma Dakota, sebenarnya kalau misal kamu cuma pilih yang Dakota aja nggak apa-apa sih, sama aja. Pertama Dakota dulu ya, jadi dia nerima asetnya Exxon gitu. Asetnya Exxon yang dia terima itu, dia harus mencatatnya secara fair value gitu. Jadi fair value asetnya Exxon itu berapa kayak gitu. Fair value asetnya Exxon kan 200.000 gitu. Terus habis itu dia receive dia mengeluarkan cash karena yang receive cash itu si Exxon kayak gitu. Berarti dia mengeluarkan cash 65.000 kayak gitu. Nah, terus aset Dakota sendiri yang dia kasih ke Exxon itu dicatatnya menggunakan book value-nya kayak gitu. Jadi ini menggunakan book value aset Dakota kayak gitu. Sisanya nanti tinggal di minusin aja yang lebih besar kan, kalau kayak gini berarti yang lebih besar yang debit gitu kan. Berarti kreditnya masih ada 15.000 kayak gitu. Nah, kredit 15.000 ini berarti adalah gain. Kalau misal nih ternyata yang debit itu lebih kecil, berarti dia itu mengalami loss kayak gitu aja gampangnya. Nah, terus habis itu bikin schedule yang no commercial substance kayak gitu. Nah, schedule-nya tuh tinggal yang aku bilang tadi, tinggal gain-nya ini di defer dikurangkan ke aset action kayak gitu. Jadi nanti hasilnya adalah Dakota ini receive aset action senilai 185.000 kayak gitu. Oke, terus habis itu, nah soal yang ini berhubungan, jadi ini pertanyaannya sama kayak yang atas ini. Jadi ini tapi beda nama ya, sama namanya. Cuman yang ini dari sisi action, yang ini dari sisi Dakota. Makanya ini aku ngerjainnya jadi satu. Maksudnya aku tulis dua-duanya biar lebih gampang aja sih gitu. Tapi nanti jawabannya yang ini untuk yang atas, terus yang ini untuk yang bawah kayak gitu. Oke, lanjut ya. Oh ya, tadi kan aku bilang ya kalau misal dia has commercial substance itu loss harus diakui gitu kan. Even kalau dia no commercial substance itu juga lossnya tetap harus diakui. Jadi lossnya ini nggak di defer ke aset ini enggak gitu, tapi lossnya itu tetap diakui sendiri kayak gitu. Karena kalau loss itu emang harus diakui duluan karena kayak kita prinsip kehati-hatian kalau nggak salah kayak gitu. Terus habis itu lanjut ya. PT ABC menerima uang tunai senilai 40.000 gitu. Terus ini juga pertukaran sama, tapi dia sama aja sih tidak memiliki substansi komersial. Jadi has no commercial substance ya. Jadi without commercial substance kayak gitu. Terus habis itu pertanyaan berapa keuntungan yang harus diakui ABC pada pertukaran aset ini kayak gitu. Nah, pertama nih PT ABC menerima uang tunai senilai 40.000 gitu kan. Berarti dia menerima cashnya di debit 40.000. Dan komputer yang bekas yang memiliki nilai wajar 120.000 ini fair value kan berarti. Nah, langsung aja dicatat gitu. Berarti dia mendapatkan komputer XYZ senilai 120.000 kayak gitu. Terus kemudian dia tuh nukernya tuh pakai komputer dia gitu. Dia nuker pakai komputer dia, nilai wajarnya adalah 160.000 dan cost tidak didepresiasi sebesar 150.000. Nah, ini yang 150.000 ini adalah book value gitu. Jadi kan kalau kita ngelepasin barang itu, yang dilepasin itu nilai book value-nya, jadi bukan nilai fair value-nya. Kalau ini kan fair value. Jadi yang ini nggak dipakai kayak gitu. Makanya adalah yang dipakai yang book value-nya. Jadi ini dicatat dalam pembukuan ABC, ini berarti kan book value. Terus habis itu transaksi tersebut tidak memiliki substansi komersial. Berarti kalau misalnya ada gain,
itu harus di-defer gitu. Sedangkan kalau misalnya ada loss harus dicatat kayak gitu. Nah, bikin dulu schedule yang kalau has commercial substance kayak gitu. Jadi case-nya dicatat, komputer XYZ-nya dicatat gitu. Terus komputer ABC yang diserahin dicatat gitu. Oh, ternyata masih sisa 10.000 nih gitu. 10.000-nya ini ternyata sisanya harusnya menambah sisi kredit gitu kan. Berarti kalau menambah sisi kredit berarti dia adalah gain gitu. Tapi dia without commercial substance kayak gitu kan. Jadi otomatis si gain ini harus di-defer ke komputer XYZ kayak gitu. Jadi dari 120 ini dia harus dikurangi sama gainnya 10.000 ini gitu. Jadi gain ini di-defer masuk ke komputer XYZ-nya yang dia receive gitu. Makanya terus nanti jawabannya adalah komputer XYZ-nya segini gitu. Dan dia ada berikan pertanyaannya berapa nilai perolehan yang harus dicatat oleh masing. Oh salah nih. Oh ini dari ABC aja sih. Berapa keuntungan yang harus diakui ABC pada pertukaran ini dan berapa nilai perolehannya gitu kan. Nah, jadi nilai perolehannya adalah 110.000. Terus gainnya itu 0 karena dia lacks commercial substance, karena dia without commercial substance kayak gitu. Jadi karena dia nggak ada, karena kayak with no commercial substance, dia nggak boleh mengakui adanya gain. Jadi kalau dia no commercial substance itu pasti nggak ada gain yang diakui kayak gitu, karena semua gainnya akan di-defer ke aset yang dia terima kayak gitu. Oke. Nah, ini buat yang chapter 10 sih sebenarnya udah ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mau tanya Kak, Boleh, boleh. yang tadi kan yang pas yang atas, yang Aprilnya tadi yang nggak kehitung atau apa itu tadi Kak? Yang mana ini? Yang ada yang April atas. ini ya. Jadi ini asumsi ya. Jadi dilihat asumsinya dulu gitu. Jadi dia kalau misalnya ada kayak gini itu perusahaan tuh bisa pakai asumsi apapun gitu yang selama itu nggak bertentangan sama peraturannya kayak gitu kan. Nah, dia kan menggunakan asumsi bahwa tidak ada penyusutan pada tahun perolehan. Jadi ketika dia beli pada 1 April 2006 itu dia tuh nggak nyatet ada depresiasi di tahun itu gitu loh. Karena dia menggunakan asumsi itu gitu. Maksudnya dia menggunakan asumsi aku nggak mau nyatet depresiasi pada tahun aku beli barang kalau enggak pada tanggal 1 Januari kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya sebentar, kalau misalnya soalnya beda gitu Kak. Kalau misalnya soalnya tetap ditulis pada tahun perolehannya itu berarti dari April sampai Desember gitu Kak. Iya, jadi kalau misalnya nih nggak ada asumsi ini asumsinya nih nggak ada, maksudnya di soal nggak ada asumsi ini, itu kalian prorata aja langsung. Jadi di tahun 2006 ini kita mengakui adanya depreciation expense gitu kan. Angkanya adalah dari April, jadi April, Mei, Juni, Juli sampai Desember per 12 dikali sama depreciation expense-nya ini per year-nya gitu. Oke Kak, makasih. Oke, iya. Jadi kalau nggak ada asumsinya langsung diprorata aja gitu. Apalagi kalau cuman straight line gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Kak, aku mau nanya tentang cost subsequent to acquisition, kan itu ada addition, improvement, sama retracement, sama repairs gitu Kak. Nah, di repairs tuh kan ada dua, ordinary sama major. Nah, kalau kita cara bedain repairs-nya secara ordinary sama major tuh gimana ya Kak? Kalau misal di soal tuh harusnya udah dikasih tahu sih kayak ini repairs-nya apa gitu kan. Cuman kalau misalnya nggak ada, repairs itu dianggap sebagai period cost aja gitu. Wait, itu di bagian mana ya? Kalau di buku ada di mana? Ini di buku Kak, Wait. Bentar, aku yang bagian cost subsequent to acquisition. bentar. Oh, major repair, ordinary repair ini ya. Ordinary sama major repair ini ya? Atau gimana? Iya Kak. Oke, jadi kalau misal nih, kalau dia ordinary itu tuh nanti dia masuknya ke
maintenance biasa gitu. Jadi nanti dia masuknya ke period cost. Sedangkan kalau major repairs itu nanti harus dikapitalisasi gitu, harus dikapitalisasi ke nilai asetnya kayak gitu kan. Cuman cara bedainnya gimana? Biasanya kalau di soal pasti biasanya udah dibilangin itu repair-nya apa kayak gitu kan. Cuman kalau misalnya nggak ada tulisannya, masukin aja dia ke period cost biasa. Jadi diperlakukan sebagai ordinary repair aja kayak gitu. Nah, kalau misal konsepnya itu kalau major repair tuh dia tuh bisa menambah useful life-nya gitu. Jadi kalau sepahamku ya, kalau major repair itu dia bisa menambah useful life-nya itu menjadi lebih banyak gitu. Kalau misal yang ordinary repairs itu cuma kayak maintenance per tahun aja, kayak misal oh ini kayak lepas bautnya nih, jadi harus dikasih ini kayak gitu-gitu. Nah, kalau major repair itu lebih ke kayak misal penggantian, misal mesin gitu ya, dia penggantian besi-besinya kayak gitu. Nah, itu kan bisa menambah useful life si mesin itu kayak gitu. Ketika dia menambah useful life itu harusnya diklasifikasi sebagai major repair kayak gitu. Oh, berarti kalau yang ordinary itu dia masuknya ke ini ya Kak, kayak ke expense-nya gitu di Ya, statement. jadi dia masuk ke period cost aja biasa kayak cuman biaya reparasi gitu aja sih. Jadi nggak dikapitalisasi ke cost of assetnya kayak gitu. Sedangkan kalau major repair itu nanti harus dikapitalisasi ke cost of assetnya baru didepresiasi lagi kayak gitu. Oh iya Kak, terima kasih Kak. Ya, oke, sama-sama. Lainnya ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya depresiasi. Depresiasi, impairment, sama depresi. Gitu. Sekali lagi kalau misal ada yang mau tanya-tanya tentang konsep, kalau misal masih bingung, bisa lihat di tutorial itu ya, tutorial yang materi yang aku kasih. Ada di Google Drive-nya yang udah aku kasih di WhatsApp. Kalau misal di situ aku belum kalau di situ aku jelasinnya masih belum kalian belum paham karena penjelasanku, kalian bisa langsung tanya aja gitu, nggak apa-apa. Tanya di sini juga nggak apa-apa. Cuman kalau chat, aku nggak bisa baca chatnya, sorry ya. Langsung ngomong aja nggak apa-apa. Terus abis itu ini ya tentang chapter 11. Jadi chapter 11 ini tadi depresiasi, impairment, sama depresi. Kalau depresiasi intinya untuk semua aset, plan aset gitu ya, plan aset kecuali tanah gitu. Terus kalau misal uh, impairment itu sebenarnya bisa untuk intangible aset, bisa untuk plan aset juga, bisa untuk tanah enggak sih, tanah biasanya enggak. Cuman kalau tanah tuh nanti direvaluasi namanya. Tuh. Terus kalau depresi itu persis kayak depresiasi, tapi dia untuk mineral resource kayak gitu. Oke, lanjut ya. Jadi nih yang pertama PT ABC membeli komputer seharga 13.000 gitu. Terus habis itu perusahaan bermaksud untuk mendepresiasi komputer selama 4 tahun dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Terus nilai residu adalah 1.000, penyesuaian untuk tahun 2010 adalah berapa gitu pertanyaannya. Nah, pertama bentar ya. Maaf ya. Oke, lanjut ya. Jadi ini intinya kita disuruh cari penyusutan untuk tahun 2010, terus dia asumsinya, dia metodenya pakai saldo menurun ganda atau double declining balance gitu kan. Pertama, kalau mau pakai double declining balance, itu kita cari dulu rate dari straight line-nya gitu. Jadi rate dari straight line itu dapatnya dari dia punya useful life berapa tahun sih gitu. Jadi dia punya useful life berapa tahun,
Jadi 1 dibagi sama useful life-nya kayak gitu. Jadi tinggal 1 per useful life-nya gitu. Nanti berapa di persentasein aja biar gampang gitu. Nah, karena asetnya dia bernilai 4 tahun nih. Karena dia 4 tahun berarti dia rate straight line-nya adalah 25% atau 1/4 gitu. Maka kalau dia double declining, rate-nya tuh 2 kali karena dia double declining. Jadi ini nggak selalu double declining ya, jadi bisa aja declining biasa. Kalau declining biasa berarti rate-nya pakai yang straight line ini kayak gitu. Karena dia double declining, berarti dia 2 kali 25% atau 50%. Jadi nanti rate yang dipakai adalah 50%. Terus step yang kedua adalah kita buat schedule double declining balance-nya gitu. Jadi buat schedule double declining balance-nya itu caranya adalah tinggal masukin aja gini. Nilai residu gini. Kalau double declining balance, kalau double declining balance itu ini yang dipakai adalah book value-nya. Jadi book value asetnya. Jadi dia nggak dikurangin sama nilai residu gitu. Sedangkan kalau kamu carinya yang straight line itu harus dikurangi sama nilai residu dulu gitu. Jadi kalau double declining pakainya dia di sini book value asetnya gitu. Jadi kita belinya kan 13.000, berarti book value awalnya adalah 13.000. Rate-nya pakai yang 50% tadi gitu kan. Jadi depreciation expense-nya ketemu nih berapa kayak gitu. Nah, terus habis itu book value end of year-nya ini adalah book value aset di awal dikurangin sama depreciation expense-nya kayak gitu. Nah, angka ini book value end of year 2010 ini adalah book value aset first year pada 2011 gitu kan. Berarti kalau ini akhir tahun, berarti ini kan awalnya sama gitu kan. Dipakai lagi, rate-nya tetap sama gitu. Terus depreciation expense-nya tinggal dikaliin aja gitu. Nah, nanti ketemu berapa gitu pada akhirnya. Harus di sini itu book value of end year-nya itu harus 1.000 karena kita maunya nilai residunya adalah 1.000 kayak gitu. Jadi di sini itu nih, jadi di sini kan harusnya kalau 1.625 kalau dikali 50% kan enggak 625 ya. Cuman kan kita pengennya book value-nya terakhir itu kan 1.000 gitu kan. Karena kita pengennya di sini 1.000, maka otomatis yang di sini disesuaikan kayak gitu. Karena kita pengennya punya nilai residu gitu. Cuman kalau misalnya nggak ada nilai residunya, berarti di sini adalah 50% dari 1.625 kayak gitu. Nah, terus ini kan dia belinya 1 Juli nih, jadi dia belinya nggak di 1 Januari. Jadi kalau ini itu adalah kalau misal dia belinya di 1 Januari kayak gitu. Jadi ini schedule ini adalah asumsinya dia belinya di 1 Januari. Jadi ini untuk 1 tahun kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu ini tinggal diprorata aja gitu. Karena dia belinya di 1 Juli, maka yang dia akui pada 31 Desember 2010 adalah 6/12 aja, karena dari Juli sampai Desember gitu. Jadi dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember kan 6 bulan ya. 6 bulan per 12 dikali 6.500 di sini depreciation expense yang tahun 1 ini gitu. Nah, nanti sisanya kan ada sisanya tuh berarti ada setengahnya lagi kan. Nah, sisanya itu nanti dimasukin ke tahun setelahnya gitu. Nah, tapi karena di sini kita cuma disuruh cari depresiasi pada tahun 2010, berarti yang pertama aja kayak gitu. Oke, lanjut ya. Pada tanggal 1 April, PT ABC membeli mesin baru seharga 240.000. Mesin tersebut ditaksir memiliki masa manfaat 5 tahun, jadi useful life-nya 5 tahun gitu. Dan penyusutan dihitung dengan metode jumlah angka tahun. Jumlah angka tahun itu bahasa Inggrisnya sum of year digit gitu. Nah, kalau kayak gini ini beda ya, maksudnya ini bukan straight line, ini nggak pakai straight line kayak gitu. Caranya dia nggak ada nilai residunya kan, berarti kita cari dulu pertama adalah depreciable base-nya gitu. Jadi kalau pakai yang sum of year digit ini sama kayak cari yang straight line, jadi harus dicari dulu depreciable base-nya gitu. Caranya adalah cost aset dikurangin sama nilai residu, tapi kan di soal ini dia nggak ada nilai residunya.
Berarti tinggal cost asetnya aja gitu. Jadi depreciable base-nya adalah cost asetnya gitu. Terus dimasukin ke schedule ini gitu. Dimasukin ke schedule ini. Kalau sum of year digit itu ini years-nya tuh ditambahin semua gitu. Jadi 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun ditambahin. Terus ini adalah sebagai penyebut menjadi penyebut gitu. Jadi penyebutnya. Jadi nanti kita harus bikin namanya depreciation fraction. Fractionnya itu dapat dari remaining life in year-nya dibagi sama penyebutnya ini tadi kayak gitu. Jadi ini kalau misalnya 7 tahun ya 7, 6, 5, 4 sampai 1 kayak gitu. Tergantung berapa tahun kayak gitu. Nah, terus nanti cari depreciation expense-nya tinggal fraction-nya ini dikali sama depreciable base-nya kayak gitu. Jadi nanti ketemu berapa depreciation expense-nya. Book value of year-nya itu bukan depreciable base dikurangin sama depreciation expense ya, tapi book value awal gitu, book value awal. Kebetulan di sini kita nggak ada nilai residunya gitu. Karena nggak ada nilai residunya berarti kan book value awal itu sama dengan depreciable base kayak gitu. Sedangkan biasanya kalau misalnya ada nilai residunya itu jangan sampai salah ya, ini depreciable base. Jadi di sini itu bukan book value. Jadi book value itu ini dihitung dari book value awal. Ini salah. Ini aku kopas jadi. Jadi harusnya ini adalah book value awal dikurangin sama nilai book value awal banget tanpa nilai residu. Nah, terus habis itu nih sama lagi, dia belinya 1 April, jadi dia nggak belinya nggak di 1 Januari kayak gitu kan. Karena dia belinya nggak di 1 Januari, otomatis kita harus prorata lagi kayak yang atas tadi gitu. Dia disuruh tanya, yang ditanyain adalah akumulasi depresiasi mesin ini pada tanggal 31 Maret 2011 gitu. Berarti ini harus satu-satu gitu. Jadi yang yang Desember 2009, 31 Desember 2009 ini harus dihitung dulu. Pertama adalah dari April kan, dari April sampai Desember itu 9 bulan gitu. Jadi 9 per 12 dikali sama depreciation expense yang pertama, tahun 1 gitu. Nah, terus habis itu tahun 1 kan 80.000 ya, berarti 80.000 dikali 9 per 12 hasilnya 60.000. Nah, kan ada sisanya nih dari 80.000 itu baru diakui 60.000. Jadi ada sisanya 20.000 kan. Nah, 20.000-nya ini adalah masuk harus diakui sampai Maret 2010 gitu. Kalau misalnya kalian nggak mau ngitung kayak gini, nih Maretnya bisa di skip aja. Jadi ini nggak usah pakai tanggal, nggak apa-apa. Jadi langsung 31 Desember 2010 itu adalah sisa tadi yang 20.000 tadi ditambah sama 9 per 12 kali 64 atau 9 per 12 dikali depreciation expense tahun kedua kayak gitu. Jadi ini jadi yang tahun 2010 itu ini sama ini kayak gitu. Nah, terus dia tanya sampai tanggal 31 Maret 2011 kan, berarti 31 Maret 2011 ini dari Desember kan berarti. Jadi dari Januari, Februari, Maret, Januari, Februari, Maret, berarti 3 per 12 gitu. Tapi kan gini nih, tapi kan dia dari 64.000 tadi, itu masih sisa 3 bulan gitu kan. Jadi dari 64 ini kan baru diakui 48. Berarti masih ada sisa 3 bulan. Nah, 3 bulannya ini dimasukin aja ke 3 bulan Januari, Februari, Maret ini kayak gitu. Jadi ini pakainya 64 dikurangin sama 48 yang udah diakui kayak gitu. Makanya nanti accumulated depreciation-nya itu dari semua ini gitu, sum dari semua ini kayak gitu. Oke, lanjut ya. Kalau ini pertanyaannya, jadi dia udah di provide data, terus kita suruh cari itu dia pakai metode penyusutan apa kayak gitu. Nah, kalau kayak gini emang agak tricky sih. Kalau ini, kalau menurutku emang harus dihitung semua gitu. Kayak kita harus tahu gitu berapa sih gitu. Pakainya metode apa kayak gitu. Nah, kalau di sini kan metodenya itu ada 4 sih sebenarnya.
Enggak, ada tiga. Yang pertama straight line, terus yang kedua adalah saldo menurun ganda, terus yang ketiga adalah sum of year digit gitu. Yang ini salah sih sebenarnya. Ini kan dia maunya saldo menurun aja ya. Jadi bukan saldo menurun ganda. Jadi harusnya nih di sini rate-nya tuh 33,3 aja gitu. Jadi nggak usah 67%. Karena dia di sini mintanya saldo menurun aja. Jadi bukan saldo menurun ganda. Kalau saldo menurun ganda itu bahasa Inggrisnya double declining. Kalau misal saldo menurun aja itu berarti declining balance kayak gitu. Ini harusnya rate-nya pakai yang straight line aja karena dia declining balance aja, jadi dia bukan double declining kayak gitu. Cuman alhamdulillah jawabannya bukan yang itu sih gitu. Jadi jawabannya tuh kalau yang ini jawabannya yang sum of year digit kayak gitu. Nanti kalau misal nanti bisa dilihat aja, kalau nggak paham nanti bisa ditanyain aja. Ini standar sih, cuma nyari ini aja, nyari depreciation aja gitu. Terus habis itu, nah ini depresiasi yang based on activity gitu. Ini depresiasi yang berdasarkan aktivitas kayak gitu. Jadi dia membeli aset didepresiasi seharga 200.000. Oh, membeli aset yang dapat didepresiasi seharga 200.000. Jadi ini book value-nya ya, book value awalnya. Terus habis itu taksiran nilai residunya adalah 10.000. Jadi ini residual value-nya 10.000. Terus taksiran masa manfaatnya adalah 10.000 jam gitu. Jadi ini useful hour-nya itu 10.000 jam kayak gitu. Terus habis itu ABC menggunakan aset tersebut selama 1.100 jam gitu. Berarti nah aktivitas ini akan digunakan untuk metode penyusutan. Jadi metode depresiasinya itu menggunakan aktivitas, yaitu berdasarkan aktivitas. Jadi pertanyaannya berapa biaya penyusutan aset ini kayak gitu. Ini pakai rumus aja gampang, cuman depreciable base terus dibagi sama ini sama useful hour-nya, terus baru dikali sama berapa jam yang dipakai sama mesin itu, kayak gitu aja sih. Oke, lanjut ya. Nah, deflation ini juga sama. Deflation ini kayak depresiasi, tapi dia untuk mineral resource kayak gitu. Terus gampangnya tuh adalah kayak gini. Jadi pertama kita harus cari dulu depletion cost per unitnya. Jadi sama kayak yang ini. Jadi kayak yang ini. Hampir sama kayak yang penyusutan tapi berdasarkan aktivitas kayak gitu. Pertama, nih pada Januari 2010 PT ABC membeli tambang mineral seharga 4.200.000 gitu kan. Menurut survei ahli geologi, biji mineral yang dapat ditambang sebesar 2.500 ton. Properti ini diperkirakan memiliki nilai 400.000 setelah biji diekstraksi gitu kan. Jadi ini 2.500.000-nya ini adalah estimate unit available-nya. Jadi yang mungkin bisa diekstraksi kayak gitu. Terus 400.000-nya di sini adalah residual value kayak gitu. Ini residual value setelah biji diekstraksi, ABC mengeluarkan 1.500.000 dari biaya pengembangan persiapan properti untuk ekstraksi biji. Nah, ini harus dimasukin ke cost dari tambang mineral karena ini adalah biaya untuk mendapatkan si tambang mineral itu. Gitu. Jadi nanti total cost-nya itu nggak cuma harga belinya aja, tapi total cost-nya itu harga beli ditambah sama ini biaya untuk mendapatkan gitu, untuk pengembangan kan, mempersiapkan properti untuk ekstraksi kayak gitu. Jadi semua cost itu harus dimasukkan sebagai cost, harus diakui sebagai cost dari suatu aset kalau misalnya sampai aset itu siap untuk digunakan kayak gitu. Terus habis itu sama tahun 2010 340.000 ton telah berhasil ditambang dan 300.000 ton dijual kayak gitu. Nah, ini yang dipakai adalah yang dijual gitu. Jadi depresi itu diakui ketika unitnya itu udah dijual kayak gitu. Jadi kalau misal ada yang berhasil ditambang sama yang dijual, yang dipakai adalah yang dijual kayak gitu. Jadi ini pertama kita cari dulu harga belinya berapa. Jadi kita cari dulu total cost-nya. Total cost-nya ini
terdiri atas harga beli sama biaya penyiapannya gitu. Terus dikurangin sama residual value gitu. Residual value-nya 400.000, terus habis itu nih kita ketemu depletion base-nya berapa. Nah, nanti ini dibagi sama total estimated unit yang ada gitu. Jadi berapa ton yang bisa ditambang gitu. Nanti ketemu depletion cost per unitnya kan. Ini di sini 1,98 kayak gitu. Ini per unitnya. Nah, terus kita cari itu depletion yang harus dimasukkan dalam, ini kan pertanyaannya harus memasukkan berapa jumlah depresi dalam cost barang terjual gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya depresi aja, pertanyaannya depresi aja, itu kalian pakainya yang 340 ini nggak apa-apa gitu. Berapa depresi yang harus dicatat oleh PT ABC gitu. Nah, itu pakainya yang 340.000. Tapi kalau misal berapa depresi yang harus dimasukkan ke dalam COGS, itu baru pakai yang sudah dijual kayak gitu. Gitu ya. Nah, karena ini pertanyaannya berapa yang masuk ke COGS, berarti yang udah dijual gitu. Jadi dia unit yang udah terjual, unit yang udah diekstraksi dan terjual, terus dikali sama depletion cost per unitnya kayak gitu. Nanti ketemu depletion-nya yang harus di-include ke COGS-nya kayak gitu. Oke, lanjut ya. Depresi ini sebenarnya sama aja kayak depresiasi gitu. Terus habis itu yang ini juga sama. Jadi ini mengakuisisi tambang batu bara, ini depresi juga, depresi juga. Ini depresi juga. Terus habis itu jadi ini tinggal dimasukin aja sih, kayak misal harga belinya nih, misal dia mengakuisisi tambang batu bara dengan biaya 500.000 nih, berarti harga belinya. Terus biaya pengembangan tak berwujudnya itu intangible development itu 120.000 nih juga masuk. Kalau misal kalian bingung, buka aja di bagian deflation itu ada kok cost apa aja yang harus dimasukin kayak gitu. Terus habis itu di sini ada restoration cost, ini juga harus masuk gitu. Jadi restoration cost itu biaya untuk kalau misal mau nutup itu kayak gitu. Terus habis itu pemulihan properti ini, pemulihan properti dia harus dicatat secara nilai wajarnya atau fair value-nya kayak gitu. Ini di sini fair value-nya 60.000 berarti ini termasuk. Terus berarti kita tahu total cost-nya berapa gitu kan. Nah, dikurangin sama residual value. Jadi dia bilang yang kemudian dapat dijual seharga. Nah, ini berarti residual value kayak gitu. Terus berapa unit yang bisa diekstraksi gitu. Jadi dia bisa mengekstraksi 5.000 ton batu bara gitu. Berarti tadi yang depletion base-nya tadi dibagi sama 5.000 ton kayak gitu. Jadi 1 tonnya adalah 102 gitu depletion cost per unitnya kayak gitu. Terus nih jika 900 ton ditambang pada tahun pertama, manakah dari berikut ini yang dimasukkan ke dalam jurnal untuk mencatat depresi gitu. Jadi kita cari dulu depreciation cost-nya gitu, depletion cost-nya. Jadi pertama unit yang sudah diekstraksi itu 900 ton dikali sama depletion cost per unitnya. Nah, ketemu nih 91.800 gitu. Nah, untuk si jurnalnya adalah inventory sama accumulated depletion. Kalau jurnalnya ini sebenarnya aku nggak bisa kasih ini sih, nggak bisa kasih kayak logikanya gimana gitu. Cuman mungkin kalau untuk sekarang bisa diapalin dulu aja karena kan biasanya nih kalau di depresiasi itu kan di sini depreciation expense gitu kan. Sedangkan kalau di sini kenapa dia inventory? Karena dia tuh langsung dikenakan pada si batu baranya kayak gitu loh. Kayak gitu. Jadi bedanya kalau depresiasi sama deflation itu di jurnalnya kayak gitu. Oke, lanjut ya. Oke, lanjutnya masuk ke impairment. Impairment ini paling gampang kalau kalian pakai ini aja. Pakai bagian ini nih paling gampang karena kayak paling gampang ngeidentifikasinya kayak gitu. Jadi ini dia PT ABC memiliki mesin dengan nilai buku 190 nih book value. Jadi ini book value itu adalah carrying amount kayak gitu. Jadi carrying amount ini adalah book value kayak gitu. Nah, ini di compare
ke recoverable amount kayak gitu. Recoverable amount ini adalah antara yang mana yang lebih tinggi, ini atau ini. Jadi ini fair value less cost to sell atau value in use ini dipilih yang mana yang lebih tinggi. Nah, yang lebih tinggi itu digunakan sebagai recoverable amount kayak gitu. Jadi kalau mau gampang yang pakai bagian ini aja gampang banget gitu. Terus habis itu nilai wajar mesin dikurangi biaya penjualan ini berarti fair value less cost to sell gitu kan. Adalah 175 gitu. Sedangkan nilai guna atau value in use-nya itu 200.000 gitu. Berarti 200.000. Nah, dari 175 sama 200.000 kan besar 200.000. Berarti yang dipakai sebagai recoverable amount adalah 200.000 kayak gitu. Nah, harus mengakui kerugian penurunan nilai sebesar berapa gitu. Nah, kalau misal recoverable amount lebih besar daripada carrying amount, berarti dia no impairment gitu. Kalau recoverable amount lebih kecil daripada carrying amount, berarti dia ada impairment kayak gitu. Karena dia di sini recoverable amount lebih besar daripada carrying amount, berarti dia no impairment kayak gitu. Terus selanjutnya ini juga masih impairment, cuman dia di sini adalah nggak langsung book value gitu. Jadi dia masih harus dikurangi sama depresiasinya kayak gitu. Jadi dia pada tanggal 1 Januari PT ABC membeli peralatan dengan harga perolehan sebesar 4.668.000 gitu dengan masa manfaat 12 tahun gitu. Jadi ini cost-nya ini masa manfaatnya 12 tahun atau useful life-nya 12 tahun tanpa nilai sisa. Jadi dia nggak ada residual value-nya gitu. Nah, terus perusahaan menggunakan depresiasi garis lurus atau straight line. Jadi tinggal dibagi aja, tinggal si ini tadi dibagi sama 12 tahun gitu. Jadi ketemu nih depreciation expense-nya per tahunnya berapa gitu. Terus pada tanggal 31 Desember 2011 perusahaan menentukan adanya indikator penurunan nilai. Jadi dia di-assess apakah ada penurunan nilai atau enggak kayak gitu. Nah, nilai pertama sebelum kita tahu nilai wajar dikurang ini, sebelum kita assesi recoverable amount-nya, kita harus tahu dulu book value pada tanggal 31 Desember 2011 itu berapa sih kayak gitu. Jadi karena dia dibelinya 1 Januari 2011, tapi assessment-nya itu tanggal 31 Desember 2011, maka si mesin ini, si peralatan ini udah harus didepresiasi kan selama 1 tahun gitu. Jadi book value pada 1 Januari ini harus dikurangin dulu sama depresiasi yang udah harus diakui pada tahun itu kayak gitu. Nah, depresiasinya kan tadi udah ketemu. Berarti nanti book value atau carrying amount pada 31 Desember 2011 itu adalah sebesar segini. Jadi ini dikurangi sama ini kayak gitu. Nah, book value 31 Desember 2011 ini yang digunakan sebagai carrying amount pada tanggal 31 Desember 2011 kayak gitu. Yang kedua, kita harus assess dulu recoverable amount-nya gitu. Recoverable amount-nya itu pertama kita lihat dulu fair value less cost to sell-nya berapa gitu. Ini fair value less cost to sell-nya di sini nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset, ini fair value less cost to sell-nya itu 4.620. Sedangkan nilai gunanya itu 4.305 gitu. Nah, ini dipilih yang lebih besar yang mana gitu. Nah, karena yang lebih besar yang ini, berarti yang dipakai adalah fair value less cost to sell, dipakai sebagai recoverable amount. Nah, karena udah kayak gini, terus kita compare nih, kayak gitu kan. Ternyata recoverable amount-nya itu lebih besar daripada carrying amount. Ketika recoverable amount lebih besar daripada carrying amount, berarti dia no impairment, kayak gitu. Jadi dia melaporkan kerugian penurunan nilai sebesar 0 gitu, karena dia nggak ada impairment, kayak gitu. Oke, lanjut ya. Oke, sebelum masuk ke evaluasi ini ada yang mau ditanya dulu nggak? Oke, nggak ada ya. Aku lanjut evaluasi. Kan Diva, Boleh. aku ini sih Kak, di chapter 10 tadi, Boleh. di buku tuh ada 2 teori gitu loh Kak, yang masalah Lex Commercial Substance sama yang Lex Commercial Substance kan itu di buku tuh yang di teorinya dia tuh bilang kalau si gain or loss itu harus
gain or loss. Kalau gain dia di defer, kalau loss dia di record, Nah, terus di summary-nya tuh tercatat gini Kak, jika dia lacks commercial sustain, baik gain atau loss itu tetap di defer gitu loh Kak. Iya, tahu Jadi tahu. itu Aku cara baca. gimana Kak? Eh, oh, oke oke. Oke. Bentar ya. Soalnya itu yang kamu tanyain tadi itu adalah eh, bagian untuk non monetary asset gitu. Jadi bukan untuk yang wait bentar. Coba aku cari dulu deh. Aku search dulu ya. Non monetary asset itu maksudnya apa aja? Kalau teman-teman yang lain mau bantu jawab. Karena kalau setauku ya, ini untuk yang non monetary asset aja gitu. Cuman non monetary asset tuh termasuk apa aja gitu. Bentar ya, aku cariin dulu. Oh, I see, I see. Aku jawab ya. Jadi ini tuh kalau yang kamu tanyain tadi itu untuk yang non monetary asset aja gitu. Jadi kalau non monetary asset itu memang kalau misal dia lack commercial substance itu kalau misal ada gain atau loss emang nggak dicatat kayak gitu. Itu untuk non monetary asset. Jadi non monetary asset itu adalah isinya adalah cash, bank deposit, trade receivable, other receivable yang akan disettle dalam yang akan disettle menjadi cash gitu. Terus habis itu ada list investment, terus ada investment in debt capital market gitu. Jadi biasanya non monetary asset itu adalah aset-aset berharga selain cash kayak gitu loh. Jadi yang dia tuh sorry salah sorry benar benar. Aduh sorry benar. Aduh bentar aku jadi bingung. Aku hold dulu ya pertanyaannya, ntar aku tanyain Pak Indra dulu deh. Soalnya setahu aku kalau loss tuh tetap harus diakui dulu karena kita pakai prinsip itu sih yang kehati-hatian itu yang iya prinsip yang itu gitu. Cuman kalau misal besok kalau misal ada pertanyaan kayak gitu eh dianggap aja dulu pakai yang loss-nya diakui gitu. Jadi kalau misal even dia lacks commercial substance itu loss-nya diakui aja. Karena biasanya kan dosen-dosen pada pakainya test bank itu ya, test banknya kan belum seupdate buku kita gitu. Jadi biasanya tes banknya tuh tahunnya tuh yang 2010, 2012 kayak gitu-gitu. Jadi biasanya kunci jawabannya itu masih ngikut ke peraturan-peraturan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau misal besok ada pertanyaan yang kayak gini,
pakai aja yang ini dulu gitu. Kecuali dosennya bikin soal sendiri ya, cuman biasanya nggak mungkin sih karena kebanyakan mereka sibuk dan jarang yang pakai soal sendiri kayak gitu. Jadi nanti ikutin aja karena takutnya kalau misal kalian jawabnya based on yang sekarang, nanti jatuhnya jadi salah gitu karena ini kan multiple choice ya. Gitu. Jadi pilihan yang benar cuma satu kayak gitu. Oke oke. Oke Kak, berarti yang di defer tuh cuma yang gain doang gitu ya Kak? Yang di differ yang gain doang aja. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke iya. Lainnya ada yang mau ditanya dulu? Oke kalau nggak ada lanjut ya. Nah ini yang terakhir tuh revaluasi gitu. Jadi ini hubungannya sama revaluasi tapi dia ada ini revaluasi sih. Iya ya, revaluasi. Jadi ini revaluasi aset gitu, revaluasi aset. Tapi dia bukan revaluasi tanah gitu ya. Jadi ini ada kenaikan gitu. Revaluasi itu tuh kalau impairment itu kan penurunan nilai. Kalau revaluasi itu dia bisa turun, bisa naik kayak gitu. Jadi assessment sama kayak assessment impairment, tapi kalau impairment itu cuma dilihat adakah penurunan nilai gitu. Kalau revaluasi itu adakah kenaikan atau penurunan kayak gitu. Nah, jadi kalau kayak gini, pertama, nih PT ABC menetapkan revaluasi aset tetap dengan nilai tercatat sebagai sebesar 800.000 gitu. Jadi ini cost-nya, cost plan asetnya atau nilai dari plan asetnya adalah 800.000 gitu. Nah, terus masa manfaatnya 4 tahun gitu. Berarti dia useful life-nya 4 tahun. Karena dia tidak ada nilai sisa, berarti residual value-nya 0 gitu. Jadi depreciation expense-nya adalah 200.000 per tahun karena dia di sini bilang penyusutan dihitung secara garis lurus gitu. Pada akhir tahun pertama, penilaian properti menentukan bahwa aset tersebut memiliki nilai wajar 750.000 gitu kan. Berarti dia fair value-nya itu ketika direvaluasi nilainya 750.000 gitu kan. Jadi dari awal tahun kita tahu book value pada awal tahun tuh 800.000 dikurangin sama depreciation expense kayak gitu karena dia penilaian revaluasinya itu dilakukan di akhir tahun kan pada akhir tahun pertama gitu. Jadi dia udah harus dikurangi sama depresiasi dulu gitu. Jadi BV akhir tahunnya udah ketemu 600.000 gitu. Dari 600.000 ini ternyata waktu dinilai lagi itu nilainya tuh 750. Berarti kalau kayak gitu kan ada kenaikan nilai kan. Jadi dari 600.000 ternyata nilai aslinya nilai fair value-nya itu 750 loh kayak gitu. Berarti dia ada kenaikan nilai senilai 150.000 gitu. Nah, kalau misal ini adalah tanah, itu dia nggak perlu kayak gini. Kalau tanah itu dia langsung land kayak gitu. Jadi dia menambah nilai dari tanah. Gitu. Sedangkan kalau di aset tetap lainnya selain tanah itu ada perbedaan jurnalnya. Nanti bisa dilihat di buku atau bisa dilihat di tutorial ya. Sebelumnya udah aku jelasin tentang perbedaannya. Jadi kalau misalnya ada kenaikan kayak gini, kita itu ini diakui sebagai unrealized gain on revaluation gitu kan. Nah terus habis itu, tapi kita harus mendebit atau mengurangkan accumulated depreciation-nya dulu gitu. Karena kita di sini udah mendepresiasi 200.000 gitu. Jadi kalau misal di plan aset itu ini si depresiasinya ini tuh harus dihilangin dulu gitu. Jadi harus dihilangin dulu. Gimana caranya dihilangin? Karena kita mendapatkan kenaikan nilai ini kayak gitu. Karena ada kenaikan nilai, maka si depreciation pada tahun tersebut tuh harus dihilangin dulu gitu. Di accumulated depreciation-nya ini dihilangin 200.000. Terus kita mencatat unrealized gain on revaluation-nya 150.000 ini sebesar kenaikan nilainya. Nah, sisanya adalah mengurangi dari plan asetnya. Jadi langsung mengurangi nilai plan aset. Jadi plan asetnya nilainya adalah 750.000 kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu chapter 11? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya.
Oke, lanjut ke chapter 12. Chapter 12 ini tentang intangible asset. Intangible asset itu sebenarnya konsepnya sama persis kayak plan asset, maksudnya kayak tangible asset yang lain, kayak plan asset lainnya gitu, kayak PPI juga sama. Tapi dia bedanya kalau misal intangible asset itu dia didepresiasinya menggunakan namanya amortisasi. Jadi kalau di aset yang berwujud itu kan dia depresiasi gitu. Kalau misalnya dia intangible asset itu dia disusutkannya dengan amortisasi kayak gitu. Sama aja sih ini, cuman kayak misal nih, ini kan dia disuruh PT ABC membeli paten, jadi dia punya paten nih, dia beli paten seharga 300.000. Seorang konsultan independen dipekerjakan memperkirakan bahwa sisa masa manfaat adalah 15 tahun gitu. Berarti ini useful life. Menurut catatan akuntansi, kos yang belum diamortisasi senilai 150.000 dan paten telah diamortisasi selama 5 tahun oleh XYZ. Oh, ini nggak usah dipakai karena ini kan pencatatannya XYZ gitu. Ini nggak ada hubungannya karena waktu si ABC beli itu dia udah ngeluarin uang 300.000. Jadi si cost of patennya tuh cuma 300.000 ini aja gitu. Terus berapa yang harus diamortisasi untuk tahun berakhir tempatnya? Oke. Jadi ini cuma dicari amortisasinya aja karena dia gini nih. Jadi waktu 1 Januari ini kita PT ABC ya gitu. Jadi kita beli paten 300.000 gitu. Kita beli paten 300.000, terus kita pekerjakan si appraisal ini, terus ternyata pada tanggal itu juga gitu, kita tahu kalau si paten itu nilainya adalah 15 tahun kayak gitu. Nah yang ini nggak usah dipakai karena ini hubungannya udah nggak ada sama kita gitu, karena kita udah pakai appraisal, terus appraisalnya bilang kalau ini patennya masih bisa 15 tahun lagi kayak gitu. Oh ya udah, berarti useful life-nya kita pakai yang ini kayak gitu. Jadi udah tinggal cost of patennya dibagi sama useful life-nya gitu. Kalau amortisasi itu semuanya pakai straight line gitu sih. Jadi kayak depresiasi yang straight line kayak gitu. Terus habis itu selanjutnya nih sama sih, dia cari amortisasi juga ya. Berapa jumlah yang harus dilaporkan untuk biaya amortisasi paten gitu. Nah, tapi di sini ada event-event yang terjadi dan berhubungan dengan paten gitu. Jadi ini PT ABC membeli paten seharga 90.000. Jadi kita waktu awal beli itu 90.000 gitu kan. Terus habis itu pada tanggal 1 September 2009 paten tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun. Jadi ini useful life-nya 10 tahun. Berarti amortisasinya kita bisa tahu 90.000 dibagi 10, yaitu 9.000 per tahunnya. Terus habis itu pada tanggal 1 Januari ABC menghabiskan 20 ini kan dari 2019 ke 2011 ya. 2009 ini kita cari dulu amortisasinya gitu karena kita belinya di 1 September di prorata aja gitu. Jadi September, Oktober, November, Desember per 12 dikali 9.000 kayak gitu. Jadi pada 2019 itu yang diakui adalah cuma 3.000 aja gitu. Sedangkan di 2010 itu semuanya gitu. Maksudnya 1 tahun kan, sama 1 tahun dari 1 Januari 2010 sampai 31 Desember 2010 kayak gitu. Terus pada tanggal 1 Januari 2011 ABC menghabiskan 22.000 untuk mempertahankan patennya dalam gugatan. Nah, ini termasuk ya. Jadi legal fee ini masuk gitu. Legal fee ini harus masuk ke nilai dari paten atau harus dikapitalisasi ke paten gitu. Nah, jadi dari book value yang kita udah punya tadi ditambahin sama legal fee ini. Legal fee ini harus dimasukkan ke paten itu gitu. Jadi menambah cost dari paten gitu. Jadi dari 78.000 ditambah 22 kita punya nilai cost paten yang baru nih. Jadi cost-nya dari paten itu adalah 100.000 gitu. Terus PT ABC merasa bahwa pada tanggal tersebut sisa manfaatnya adalah 5 tahun gitu. Oh, diassess lagi ternyata tinggal 5 tahun nih gitu. Berarti useful life-nya tinggal 5 tahun. Jadi dari 100.000 tadi dibagi 5 tahun. Jadi amortisasinya adalah 20.000 per tahun. Oke, lanjut ya. Nah, kayak yang aku bilang tadi, impairment tadi juga digunakan di intangible asset gitu. Jadi impairment itu juga dipakai untuk menilai adakah penurunan nilai pada
intangible asset kayak gitu. Nah, ini PT ABC membeli paten proses manufaktur pada 1 Januari 2010 seharga 5 juta. Jadi cost of patennya 5 juta. Itu diharapkan memiliki umur 10 tahun dan tidak ada nilai residu. Jadi dia useful life-nya 10 tahun, maka amortisasinya adalah 5 juta dibagi 10 atau 500 per tahun gitu. Terus habis itu pada tanggal 31 Desember 2011, nilai paten yang dapat diperoleh kembali diperkirakan sebesar 3.400.000 gitu. Nah, ini nilai paten yang dapat diperoleh kembali itu adalah recoverable amount, kan diperoleh kembali ini recoverable gitu ya maksudnya. Recoverable amount-nya gitu. Nah, terus berapa nilai paten yang harus dibawa pada neraca 31 Desember 2011 gitu. Pertama, kalau kayak gitu kalian harus cari dulu amortisasinya. Jadi kayak book value awal dikurangin sama amortisasi untuk 2010 sama 2011 kayak gitu kan. Jadi amortisasi untuk 2010 itu 500.000, amortisasi untuk 2011 juga 500.000 sama kayak gitu. Jadi book value pada tanggal 31 Desember 2011 adalah 5 juta tadi dikurangin sama 2 kali amortisasi gitu kan. Berarti book value pada 31 Desember 2011 adalah 4 juta gitu. Nah, ini adalah carrying amount-nya kayak gitu. Nah, carrying amount-nya 4 juta, terus recoverable amount-nya tuh 3.400.000 gitu. Berarti kalau recoverable amount-nya lebih kecil daripada carrying amount, otomatis ada impairment gitu kan. Impairment-nya berapa gitu. Ya udah tinggal selisihnya aja gitu. Selisihnya 4 juta dikurangin 3.400.000 gitu. Nah, cuman ini pertanyaannya, berapa nilai paten yang harus dibawa gitu. Nah, kalau kayak gini berarti yang dipakai adalah recoverable amount-nya gitu. Jadi karena ada impairment senilai 600.000 tadi, berarti carrying amount yang 4 juta ini harus dikurangin sama 600.000 kan. Otomatis berarti si carrying amount ini sekarang menjadi 3.400.000 kayak gitu. Ini berarti bukan gini sih, yang diakui pada balance sheet bukan nilai recoverable amount-nya. Tapi yang diakui pada balance sheet adalah carrying amount dikurangin sama loss on impairment. Oke, lanjut ya. PT ABC memiliki 4 divisi, perusahaan mengakui salah satunya. Pada 1 Januari seharga 4 juta, dan mencatat goodwill sebesar goodwill. Terus habis itu kita membeli perusahaan tersebut pada tanggal 31 Desember memiliki nilai tertulisan sebesar perusahaan. Nah, kayak gini nih agak tricky ya. Jadi ini sebenarnya yang 480 ini nggak dipakai gitu. 480 sama 6.900 ini nggak dipakai karena nih waktu belinya kan, waktu belinya tuh nilainya segini gitu. Padahal ketika impairment itu yang digunakan adalah pada titiknya gitu. Jadi misal impairmentnya 31 Desember gitu. Oh, berarti carrying amount-nya itu ya pada tanggal 31 Desember kayak gitu. Jadi bukan pada pada hari perolehannya kayak gitu, tapi pada assessment terakhir gitu, assessment terakhir di tanggal di mana mereka mau melakukan impairment test kayak gitu. Jadi dia di sini nih nilai terpulihkannya 444 gitu. Jadi ini recoverable 444. Terus dia aset bersih perusahaan pada 31 Desember ini berarti carrying amount-nya pada 31 Desember 2011 pada saat impairment test-nya ini dilakukan gitu. Jadi yang dipakai adalah ini 426 juta gitu. Ini sebagai carrying amount. Nah, tinggal di-compare aja karena dia recoverable amount lebih besar daripada carrying amount, maka no impairment gitu. Oke, terus udah selesai. Ada yang mau ditanyain dulu di chapter 12? BTW suaraku
Aman kan ya? Atau putus-putus? Aman, Kak. Oke. Oke, lanjut. Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Ini untuk yang aset udah selesai. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini asetnya udah selesai. Di sini kita masuk ke liability. Oke, nggak ada ya. Lanjut ya. Oke, liability ya. Jadi chapter 13 ini yang current liability. Bener nggak ya? Sebenarnya? Chapter 13, ya chapter 13 ini current liabilities, terus ada provision, ada contingency juga gitu. Sedangkan kalau yang chapter 14 itu yang non-current liabilities gitu. Nah, kalau yang current liabilities itu sebenarnya relatif lebih gampang karena kita nggak perlu pakai time value of money kayak gitu kan, nggak perlu. Cuman untuk yang di chapter 14 nanti ada kaitannya sama time value of money kayak gitu. Oke, lanjut ya. Yang chapter 13 ini PT ABC menandatangani wesel 3 bulan tanpa bunga. Jadi dia tanpa bunga sebesar 152.205 pada tanggal 1 November 2010 kayak gitu. Jadi dia nih present value. Jadi kalau kayak gini diidentifikasi satu-satu ya gitu. Jadi ini sebesarnya ini pada 1 November untuk membeli persediaan senilai 150.000 gitu. Jurnal penyesuaian yang dibutuhkan pada tanggal 31 Desember adalah, nah ini yang 152.205 ini adalah present value. Biasanya ya yang angkanya jelek gini ini adalah present value-nya kayak gitu. Gitu aja sih gampangnya. Misalnya ini angkanya 73, bla bla gitu. Terus nanti face value-nya 100.000 kayak gitu. Itu berarti yang jelek biasanya dia present value-nya. Yang angkanya agak enggak bulat itu biasanya present value. Gitu. Sedangkan yang nilainya bulat ini berarti face value-nya gitu. Nah, terus kalau kita udah tahu face value sama present value-nya, otomatis kita udah bisa nentuin interest expense-nya karena tinggal dikurangin aja gitu. Jadi dari present value dikurangin sama face value-nya gitu, tanpa kita harus tahu berapa persen rate-nya gitu. Rate interest-nya kan kita nggak ada ya, di sini kan nggak ada. Nah, kita nggak perlu tahu juga karena di sini udah di-provide present value-nya sama face value-nya. Jadi kita udah tahu interest expense-nya berapa gitu. Nah, ini kan wesel 3 bulan gitu. Wesel 3 bulan, karena 3 bulan ya udah tinggal diprorata aja gitu. Nah, karena dia tuh menandatanganinya 1 November 2010. Terus pertanyaannya pada tanggal 31 Desember 2010 kita harus mengakui apa gitu kan. Berarti November sama Desember itu udah harus diakui si interestnya gitu. Jadi interest expense-nya itu udah harus diakui dulu karena di tahun itu kan udah 2 bulan tuh yang diakui gitu kan. Berarti udah harus diakui 2 bulan November sampai Desember. Makanya yang harus diakui adalah 2/3 dikali interest expense-nya kayak gitu. Nanti jurnalnya adalah interest expense sama not stable karena dia tanpa bunga gitu. Ketika tanpa bunga, interest expense-nya ini masuk ke not stable gitu. Masuk ke nilai not stable, bukan ke interest stable kayak gitu. Kalau dia pakai bunga berarti ini adalah interest stable. Kalau misal bentar. Karena dia tanpa bunga kan. Oh iya, karena dia tanpa bunga dia maksudnya kan not stable. Jadi bukan ke interest rate atau cash gitu. Kalau misal dia dibayar, kalau pakai bunga berarti ini cash kayak gitu. Oke, lanjut ya. PT ABC menjual 10.500 mesin pencuci piring atau dishwasher. Seharga 1.100 per unit gitu. Terus habis itu mesin pencuci piring, ini katanya sama warranty. Mesin pencuci piring tersebut bergaransi selama 1 tahun setelah penjualan. Pemeliharaan mesin pencuci piring selama masa garansi rata-rata 90
per unit gitu. Terus biaya garansi aktual yang dikeluarkan adalah 296.000. Laporan posisi keuangan pada akhir tahun akan melaporkan liabilitas besar. Nah, kalau kayak gini pertama kita cari dulu berapa yang terjual gitu. Berapa yang terjual. Jadi kan berapa salesnya gitu. Berapa salesnya. Pertama adalah yang terjual 10.500 mesin, harganya 1.100 gitu. Berarti kalau kayak gitu kan dia cuma pertanyaan cuma berapa liabilities aja. Oh ya. Oke, ulangin ya. Jadi gini, kita cari dulu di swasber yang terjual. Itu kan ada 10.500 unit gitu. Terus habis itu dia di sini ada pemeliharaan mesin cuci piring, mesin pencuci piring selama masa garansi itu 90.000 90 per unit gitu. Jadi ini tuh maksudnya warranty-nya gitu. Jadi warranty expense yang diestimasi gitu. Itu adalah 90 per unit gitu. Jadi dari 10.500 itu diestimasi masing-masing unit ini akan mengklaim gitu, akan mengklaim senilai 90 per unitnya kayak gitu. Berarti warranty expense yang harus diakui adalah ini dikali ini kayak gitu. Nah, terus habis itu yang sudah terjadi adalah 296 kayak gitu. Yang sudah terjadi kan 296, berarti yang masih menjadi liability yang belum terrealisasi adalah 649, tinggal dikurangi aja kayak gitu. Jadi warranty expense-nya harusnya itu senilai 945 kayak gitu. Cuman yang udah terjadi itu baru 296 gitu. Maka yang belum terjadi jadi expense itu masuk ke liability kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau yang ini environmental liability gitu. Jadi ini PT ABC adalah perusahaan yang terkait dengan pendekatan inovatif untuk menemukan cadangan energi. ABC baru-baru ini membangun fasilitas untuk mengekstrak gas alam dengan biaya 15 juta. Jadi ini 15 juta ya dia mengekstrak gas alam, biayanya 15 juta. Namun ABC juga bertanggung jawab secara hukum untuk menghapus fasilitas tersebut pada akhir masa operasinya selama 20 tahun ke depan. Gitu. Terus biaya ini diperkirakan 21 juta, nilai saat ini adalah 8 juta. Nah, ini yang dipakai adalah 15 juta, 21 juta, atau 8 juta. Yang dipakai adalah present value gitu. Jadi yang harus dia bayar itu kan 21 juta ini. Cuman kalau di present value ke sekarang, nilai sekarang itu adalah cuma 8 juta. Maka yang dicatat sebagai environmental liability itu adalah 8 juta kayak gitu. Jadi present value dari kewajiban yang akan datang kayak gitu. Ini tuh termasuk provision, masuk ke provision. Tuh, jadi nanti jurnalnya adalah natural gas facility, ini plan asetnya, terus environmental liability 8 juta, 8 juta. Jadi pakainya yang present value-nya gitu. Nah, setiap tahun akan mengakui interest expense yang akan ditambahkan pada environmental liability. Nanti di tahun ke-20 itu nilainya pasti 21 juta kayak gitu. Jadi sehingga pada tahun penghapusan akan benar 21 juta kayak gitu. Cuman kita belum bisa tahu karena di sini nggak ada rate-nya kan, nggak dikasih tahu rate-nya. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga terkait environmental liability. Jadi sebuah perusahaan membeli rig minyak seharga 2 juta pada tanggal 1 Januari 2010. Ini cost of oil rig-nya tuh 2 juta. Terus umur rig-nya adalah 10 tahun, berarti useful life-nya 10 tahun gitu. Terus diperkirakan biaya pembongkaran. Ini ada perkiraan biaya pembongkaran rig gitu. Biaya pembongkaran rig ini adalah restoration cost gitu. Restoration cost ini harus masuk gitu ke nilai aset gitu kan. Restoration cost ini sebesar 400.000, 10% dari nilai saat ini adalah 154. Nah, yang dipakai adalah present value ini ya. Jadi kalau misalnya ada restoration, itu yang dipakai adalah fair value-nya gitu. Jadi
nilai sekarang tuh berapa sih kayak gitu. Kalau misalnya 400.000 di tahun ke-10 itu sekarang berapa kayak gitu. Jadi yang dipakai adalah yang present value ini 154.220 gitu. Nah, ini sebagai penambah cost dari oil rig-nya gitu. Jadi depreciable base-nya adalah 2.154.220 kayak gitu. Nah, ini untuk mencari depreciation expense-nya karena dia di sini pertanyaannya adalah beban yang harus dicatat pada tahun 2010 itu apa kayak gitu. Nah, pertama pasti ada depreciation karena dia plan aset kan, dia aset tetap yang harus didepresiasi kayak gitu. Jadi ini depresiasinya udah ketemu. Terus yang kedua pasti ada biaya bunga karena kita tadi mencatat PVE, kita mencatat environmental liability-nya itu di PV, di present value kan. Otomatis kita harus mencatat interest expense gitu karena sebenarnya nilainya tuh 400.000 loh, bukan cuma 154.220 gitu. Makanya kita ada interest expense gitu. Nah, kita di sini udah dapat rate-nya 10%. Jadi tinggal 10% dikali si pembongkaran ini, jadi 10% kali 154.220 gitu. Makanya nanti kita harus mencatat ini juga, gitu. Interest expense sama environmental liability sebesar 15.422 kayak gitu. Jadi expense-nya apa aja yang harus diakui, yaitu depreciation expense sama interest expense. Oke, lanjut ya. Oke. Yang ini lebih ke konsep sih, jadi ini harus dibaca ya. Kalau misal terkait kontingensi itu emang kebanyakan jebakan-jebakan gitu sih, kebanyakan. Karena kalau misal kalian tahu itu udah kontingensi, kalau itu bukan provision, itu berarti dia nggak usah pakai jurnal kayak gitu. Jadi iya, PT ABC terlibat dalam litigasi gitu terkait produk cacat. Perusahaan telah berkonsultasi dengan pengacara dan memutuskan bahwa ada kemungkinan gitu. Ada kemungkinan. Nah, ini sih susahnya kalau di bahasa Indonesia tuh cuman kemungkinan aja gitu. Cuman kalau di bahasa Inggris kan ada possible gitu. Terus kalau probable sama possible kan kalau di bahasa Indonesiain hampir sama ya. Itu sih itu agak susahnya. Kalau cuman possible itu dia masuknya ini nih, cuman possible, dia masuknya itu bukan provision gitu. Dia bukan provision kan. Berarti dia nggak perlu ada jurnal gitu. Karena dia possible but not probable gitu. Itu sih. Kalau misal dia masuknya probable, berarti dia harus di-report gitu, berapa litigasinya gitu. Karena dia litigasinya itu 500.000, ya berarti harus di-report 500.000 kayak gitu. Cuman karena dia cuman possible, maka dia nggak perlu di-report gitu. Oke, lanjut ya. Terus kan company, oh ya ini sorry banget nih aku nge-SS-nya agak oke. Kan company self-insure property for fire gitu kan. Jadi dia mengasuransikan propertinya dari kebakaran, gitu. Dari kebakaran sama badai gitu, kerusakan karena badai. Nah, terus habis itu apabila PT ABC ingin mengasuransikan propertinya, mereka akan dikenai biaya 1 juta. Jadi kalau misal dia mau, dia akan dikenai 1 juta gitu kan. Terus perusahaan mengestimasi gitu, mengestimasi bahwa rata-rata kerugian yang akan terjadi adalah 800.000 gitu. Nah, terus selama 2010 350.000 itu sudah terjadi gitu. Jadi ini 350 ini adalah kerugian yang sudah terjadi gitu, pada 2010 gitu. Terus berapa total loss or expense yang harus direcognize gitu kan. Nah, ini emang soalnya banyak angkanya, cuman ternyata jawabannya cuman yang 350 ini gitu, karena yang ini masih kemungkinan kan, jadi belum terjadi. Jadi ini kayak kalau misal if the company were to obtain insurance on the property, kalau misal mereka mau, itu akan cost mereka akan
mereka akan ke-charge biaya 1 juta, tapi kan mereka belum gitu. Terus yang kedua, company mengestimasi, ini kan juga belum terjadi gitu. Makanya yang diakui itu cuman yang udah terjadi aja gitu. Karena udah terjadi 350.000, berarti yang diakui adalah 350.000 aja gitu. Jadi dia jawabannya 350 ini in loss and no insurance expense gitu. Karena dia belum ngambil asuransinya gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga kalau misal soalnya agak jelimet gini, kalian baca dulu aja pertanyaannya apa gitu. Berapa jumlah harus dicatat ABC untuk aset kontingensi. Nah, aset kontingensi itu tidak perlu dicatat gitu. Karena dia hanya diungkapkan saja pada CALK kayak gitu. Oke, lanjut ya. Oke, udah selesai. Ada yang mau ditanyain dulu? Current liabilities, provision, and contingency. Kak mau nanya, Boleh. yang aset kontingensi emang selamanya nggak bakal dicatat ya Kak? Iya, samanya nggak akan dicatat karena dia cuma dikeluarin aja di CALK gitu. Oh, Jadi oke kalau Kak. misalnya dia pertanyaannya aset kontingensi ya pasti 0 jawabannya. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, iya. Lainnya ada lagi? Kalau nggak ada lanjut chapter selanjutnya. Oke, terakhir ya chapter 14. Chapter 14 ini non-current liabilities gitu. Non-current liabilities ini dia kita concernnya ke ini nih, ke stated rate, market rate gitu. Terus face amount-nya juga berapa gitu kan. Nah, kalau saranku, kalau misal kalian masih bingung, kalian pakai aja kayak gini, kayak gitu. Dipakai, kalau misal dulu SMA kayak diketahui, dijawab, diketahui, ditanya, dijawab, kayak gitu. Nah, itu lebih gampang sih. Lebih gampang identifikasinya kayak gitu. Oke, pertama ya. Sebuah perusahaan menerbitkan obligasi 20 juta gitu kan. 20 juta dengan kupon 7,8. Kupon itu sama dengan stated rate gitu. Terus yang jatuh tempo dalam 20 tahun. Berarti ini jangka waktunya 20 tahun. Imbalan hasil 8%. Berarti ini yield ya. Yield itu market rate gitu. Imbal hasil itu yield atau market rate itu sama. Jadi market rate-nya 8%. Pada tanggal 1 Januari. Gitu. Bunga dibayarkan pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Berarti 2 kali dalam setahun. Kalau 2 kali dalam setahun berarti dia semi-annually. Semi-annually. Ini dia semi-annually pada Juni 30 dan Desember 31. Nah, kalau semi-annually, kalau aku sih caranya lebih gampang kalau kalian tuh dibagi 2 aja. Jadi nanti stated rate-nya sama market rate-nya dibagi 2 gitu. Nah, kalau stated rate sama market rate-nya dibagi 2, otomatis jangka waktunya dikali 2 gitu. Jangka waktu N-nya itu 2 kali jangka waktu. Itu lebih gampang daripada kalian ngitungnya nggak dibagi 2 gini gitu. Cuman kalau kalian udah biasa pakai yang dibagi 2 nggak apa-apa, oke juga sih, sama aja jawabannya pasti. Terus kalau aku berarti kan dibagi 2 gitu ya. Jadi ini kalau semi annually maka menggunakan kalau pakai tabel PV, kalau pakai tabel present value, N-nya itu adalah 2 kali jangka waktu atau 2 kali 20 berarti 40 gitu. Sedangkan I-nya itu pakainya market rate dibagi 2. Nah, semi annually juga, maka interest rate-nya yang digunakan adalah stated rate dibagi 2 gitu. Stated rate-nya kan 7,8 dibagi 2 gitu. Nah, jadi kalau pakai semi annually kita pakainya yang ini aja gitu. Karena ini udah dibagi 2. Ini dibagi 2 jadi ini. Gitu. Nah, terus yang kedua, bentar. Harga obligasi sebesar 19 miliar dengan menggunakan amortisasi bunga efektif. Berapa nilai tercatat obligasi pada laporan posisi keuangan 31 Desember 2010. Yang kedua, kalian harus bikin schedule of bond discount gitu. Nah, ini tahunnya diskon atau premium dari mana gitu. Nah, dilihat dari ini, dari market sama stated rate-nya. Kalau market rate lebih besar daripada stated rate berarti at discount gitu.
nanti dampaknya ke apa sih gitu? Dampaknya tuh ke bawah ini gitu. Kalau diskon itu dia menambah carrying amount, kalau dia premium itu mengurangi carrying amount kayak gitu. Jadi kalau diskon itu 19 ini nanti pada saatnya akan menjadi 20 gitu. Itu diskon. Kalau premium itu biasanya 20 sekian nanti akan jadi 20 kayak gitu. Bedanya itu. Jadi ini kita tulis dulu Januari pada tanggal isunya itu nilai ini, nilai si ini. Ini nilai carrying amount dari bondnya atau present value-nya. Jadi present value-nya itu segini. Jadi kita tulis dulu present value-nya. Terus habis itu pada Juni tanggal 30 2010 itu kan kita bayar nih. Kita bayar cash paid karena dia dibayar semi annually gitu. Kita bayar cash paid-nya tuh 780.000 ini dapat dari mana gitu? Dapat dari dapat dari 3,9 ini si stated rate. Jadi kalau cash paid ini pasti stated rate dikali face amount. Kalau interest expense ini adalah market rate dikali face amount. Market rate dikali sama present value kayak gitu. Carrying amount of bond kayak gitu. Jadi kalau ini itu adalah stated rate dikali sama face amount. Kalau yang ini itu adalah market rate dikali sama carrying amount of bond kayak gitu. Nah, terus ini sama ini dikurangin gitu. Ini sama ini dikurangin kan. Berarti ini nanti selisihnya itu akan menambah gitu karena dia at discount, isunya at discount gitu. Kalau misalnya dia at premium, ini akan mengurangi carrying amount of bond tahun sebelumnya. Maksudnya periode sebelumnya gitu. Nah, terus tinggal kayak gitu aja terus gitu. Ini biasanya bukan biasanya, pasti cash paid-nya tuh sama terus gitu. Karena kan face amount-nya nggak akan berubah. Sedangkan kalau interest expense pasti berubah terus karena carrying amount-nya pasti berubah terus kayak gitu. Nah, kalau udah nanti ketemu jawabannya berapa. Oke, lanjut ya. PT ABC menerbitkan 20 juta obligasi obligasi senilai 20 juta gitu. Jatuh temponya dalam 10 tahun. Berarti dia face amount-nya 20 juta. Terus habis itu jatuh temponya 10 tahun gitu. Terus bunganya 9%. Jadi ini bunga stated ya. Jadi ini stated rate-nya 9% dengan harga 97 termasuk bunga yang masih harus dibayar. Jadi kalau at 97 plus accrued interest itu artinya adalah PV-nya, PV present value dari prinsipalnya atau dari face amount-nya ini adalah dikali 97% gitu. Jadi kalau misalnya besok ada dengan harga 97 ini maksudnya kayak gini ya kayak gitu. Ini bisa aja 101 atau 102 kayak gitu tuh bisa. Itu sama aja nanti tinggal di percentage terus habis itu dikali sama face amount-nya kayak gitu. Terus habis itu karena dia semi annual ini, dia di sini semi annual, dia obligasi tersebut tertanggal 1 Januari dan bunga dibayarkan pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Jadi dia semi annually gitu. Nah, terus dia berapa total kas yang diterima pada tanggal penerbitan. Nah, cash receive yang dia receive itu, yang receive pertama yang prinsipalnya itu adalah 20 juta atau face amount ini dikali sama 97. Jadi ini adalah present value-nya, present value dari prinsipalnya kayak gitu. Nah, terus habis itu cash receive-nya untuk interest expense, kan dia ada interest expense-nya tuh. Interest expense-nya itu dia pakai 20 juta atau face amount ini dikali 4,5 terus dikali 2/6 bulan gitu. 2/6 bulan, kenapa kok dapat 2/6 bulan gitu? Jadi 2/6 bulan itu karena dia diisunya 1 Maret gitu. Sedangkan Maret ke Juni kan berarti Maret, April, enggak.
Oh, sorry. Gini. Jadi kan dia diisunya nggak 1 Januari gitu. Jadi dia diisunya tuh Maret gitu. Jadi kita harus apa ya? Istilahnya kayak nambahin nilai dari si obligasi itu dengan cara kita tuh mengupload si interest dari bulan sebelumnya bulan sebelum dia dikeluarin gitu. Bulan sebelum dia dikeluarin, tapi setelah pembayaran yang 31 Desember kayak gitu. Jadi kan 31 Desember udah dibayar tuh gitu. Jadi kan Januari sama Februari itu belum, tapi dia diisunya 1 Maret kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu, maka interest expense-nya tuh dimasukin sebagai penambah cash kita kayak gitu. Intinya kayak gitu. Jadi tinggal si face amount-nya ini dikali sama stated rate-nya ini, terus habis itu dikali sama 2/6 bulan. 2/6 bulan ini dapat dari 2/6 bulan ini dapat dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kayak gitu. Atau kalau misal kalian nggak mau pakai yang ini, bisa juga pakai yang 20 juta dikali 9% dikali 2/12 bulan. Nah, itu sama. Kan jadi ini adalah rate untuk 1 tahun. Kalau ini kan rate untuk setengah tahun. Gitu. Sama aja, hasilnya pasti sama. Oke, lanjut ya. Pada tanggal 30 Juni 2011, PT ABC memiliki obligasi dengan kupon 8%. Gitu. Nilai nominal 3 juta, ini nilai face amount-nya. Jatuh tempo 15 tahun, bunga dibayarkan pada tanggal 30 Juni semi annually. Jumlah diskon obligasi yang pada tanggal 30 Juni, ABC membeli kembali semua obligasi. Oh, jadi dia membeli semua obligasinya. Cuman dia pertanyaannya cuma kayak gini, berapa jumlah tercatat bersih yang harus digunakan untuk menghitung keuntungan atau kerugian. Jadi dia pertanyaannya cuma berapa CA pada saat dia tuh membeli kembali si obligasi ini, kayak gitu loh. Nah, berarti kan cuma tinggal face value-nya itu dikurangin sama ini jumlah diskon obligasi yang belum diamortisasi gitu aja. Jadi kita dapat jumlah tercatat bersihnya atau carrying amount pada saat si penarikan kembali si obligasi ini kayak gitu. Nah, ini pertanyaan cuma berapa jumlah tercatatnya gitu yang harus digunakan untuk menghitung keuntungan atau kerugian atas penarikan si obligasi ini gitu. Nah, mungkin besok tuh yang keluar yang kayak gini-gini yang gampang-gampang gitu sih. Maksudnya yang nggak kompleks gitu loh, yang perhitungannya nggak sekompleks itu gitu. Terus pada tanggal 1 Januari PT ABC meminjamkan dengan sebuah wesel ditukar uang tunai tidak ada hak wesel tersebut harus dilunasi pada tanggal 31 tempat yang berlaku untuk pinjaman jenis ini adalah 10%. Nilai sekarang dari wesel adalah 60,9 adalah ini kan kita disuruh cari interest revenue gitu kan. Berapa jumlah pendapatan bunga harus diakui ABC. Ini sebenarnya lebih ke notes receivable gitu sih. Itu sama aja, cari interest revenue atau interest expense itu tinggal market value dikali sama carrying value gitu. Carrying value ini adalah present value dari market rate aja. Jadi tinggal market rate-nya 10%, terus habis itu present value-nya itu 45 ini. Gitu. Nanti ketemu interest rate-nya segini. Gitu. Intinya kalau interest expense itu carinya adalah market rate, pokoknya pakainya market rate dikali sama carrying value of the bond kayak gitu. Sedangkan kalau interest rate itu pakainya stated rate dikali sama face amount kayak gitu.
Oke, udah sih ini udah selesai. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau ada yang mau request soal juga boleh langsung bilang aja ya, soalnya WA aku agak jauh. Maksudnya HP aku agak jauh. Kak, nanti kalau misalnya UAS tuh boleh lihat tabel PV apa enggak? Biasanya kalau UAS tuh udah dikasih gitu, kayak misal uh, misal uh, present value dari ini berapa kayak gitu tuh biasanya udah nih, kayak misalnya nih ya, kayak present value dari tingkat bunga 10% tuh berapa, itu udah dikasih tahu kayak gitu. Kalau misal pun belum, nanti itu biasanya udah ada kayak misal PV 1 misal kayak PV 1 tingkat bunganya 10%, N-nya 5 tahun gitu contoh ya. Nanti dikasih tahu berapa, misal kayak 0, bla bla kayak gitu-gitu. Nanti udah ada kok pengalinya. Nanti biasanya tinggal dikaliin gitu. Atau biasanya ya emang udah di state aja gitu. Oke, Kak. Oh ya, mau nanya Kak juga berarti kalau interest revenue sama interest expense tuh, kalau expense berarti kita yang minjem gitu ya Kak. Kalau Iya, interest benar. kita yang membayar gitu. Benar-benar. Jadi jadi sebenarnya kayak notes receivable sama notes payable itu cuma dibalik aja gitu. Sama aja. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Kalau enggak ini udah sih. Stop share. Stop recording.